Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat berhadir kembali di awal hari, di awal bulan, dan di awal tahun, bahkan di awal pekan. Melanjutkan kembali pengajian kita dari bahasan-bahasan yang telah lalu, masih dengan syarat untuk sahnya salat. Salah satunya adalah menghadap kiblat, dan diizinkan, diberikan dispensasi untuk tidak menghadap kiblat dalam kondisi tertentu, yaitu ketika syiddatul khauf namanya. Khauf itu takut, syiddah yang bersangatan. Syiddah juga di dalam bahasa Arab disebut dengan arti kondisi yang sulit. Syiddah itu saja. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah fi syiddah warraha, dalam waktu yang sulit dan di dalam waktu yang senang. Udzkurillaha firraha yadhkuruka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau sedang lapang, maka niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau sedang dalam keadaan sulit. Salah satu kondisi sulit yang dimaksudkan adalah saat berkecamuknya perang. Ketika sedang berkecamuk perang, salat tetap wajib, tidak gugur kewajiban hanya karena kita sedang berperang, bertaruh nyawa. Tetap wajib. Bukan hanya sebatas salat sendiri-sendiri, bahkan tetap dianjurkan untuk berjamaah. Untuk kondisi tersebut, salat dilaksanakan kaifa amkana, sebagaimana yang memungkinkan untuk tiap-tiap orang. Apakah menghadap kiblat ataukah membelakangi, apakah berjalan kaki ataukah menunggangi kendaraan. Kendaraan yang dimaksud ya sesuai dengan zaman dahulu, kendaraan otonom, bukan Google car, tetapi unta, kuda, keledai yang mereka pandai mencari arah sendiri. Tugas kita yang berada di atas punggungnya adalah menjaga kestabilan agar tidak jatuh dari atasnya. Kondisi yang kedua yang diizinkan untuk tidak menghadap kiblat adalah orang yang lari dari sesuatu yang ia takuti. Ada kala bencana alam, hariqin seperti kebakaran, wasailin dan juga banjir. Kita disuguhkan video-video di media sosial orang-orang yang sedang santai di sebuah tempat yang barangkali itu aliran sungai. Hanya karena sedang kering saja, dia duduk santai, tiba-tiba datanglah air bah. Bayangkan kalau kondisinya itu bukan duduk santai, dia sedang sholat di tempat tersebut, tiba-tiba datang air bah. Apakah sholatnya itu masih wajib menghadap kiblat sampai selesai rukuk dan sujud? Sah-sah saja. Tetapi kalau itu terus dilanjutkan, sholatnya itu akan berakhir ke akhirat nantinya, meninggal dunia. Maka dalam kondisi tersebut, dia selamatkan nyawanya, lari dari tempat itu, tetap dalam keadaan sholat. Apakah menghadap ataukah membelakangi, gerak-gerak yang banyak sambil lari tersebut tidak dianggap membatalkan sholat.
Itu lari dari kebakaran, lari dari banjir. Wasabu'in, atau lari dari binatang buas. Wahayatin, lari karena takut melihat ular. Wamin dainin inda i'sarin, dan termasuklah kondisinya lari dari orang yang menagih utang ketika tidak mampu untuk membayar. Kondisinya tidak mampu, bukan tidak mau. Karena Islam tidak menjadikan lari dari utang itu sebagai sebuah solusi bagi orang yang mampu. Islam malah memposisikan orang yang mampu yang tidak bayar utang sebagai perbuatan zalim. Matlul ghaniyyi dhulmun, kata Rasulullah. Orang yang kaya yang tidak mau bayar utang itu masuk kategori zalim. Jadi kalau sudah mampu bayar utang, hanya tidak mau saja, jangankan lari ketika sedang sholat, bahkan orang yang mau berangkat ibadat, seumpama haji saja, perjalanannya dianggap sebagai perjalanan maksiat. Kenapa? Karena belum menyelesaikan kewajibannya kepada hamba Allah, dan tidak pula minta izin. Maka nanti dalam bab haji, ada syarat minta izin kepada madin, orang yang mengutangkan, apabila sudah jatuh tempo dan ingin berangkat dengan tidak meninggalkan wasiat kepada keluarga dan ahli waris. Wa khaufi habsin, demikian pula termasuk syiddatul khauf, takut ditangkap. Seorang yang bahasanya bukan dipidana tetapi dikriminalisasi. Dia sebenarnya tidak bersalah tetapi dikondisikan untuk bersalah. Maka dalam keadaan demikian, lari dari orang yang ingin menangkapnya dianggap sebagai syiddatul khauf. Ataupun memang bersalah, secara fakta pengadilan dia bersalah, tetapi sebenarnya dia tidak bersalah. Andai kata ditunda sebentar penahanannya, sungguh dia mampu menghadirkan saksi ataupun bukti yang meringankan. Maka kalau dia sholat, datang polisi ingin menangkap, membiarkan diri tertangkap berarti membiarkan diri terzalimi. Diizinkan kepadanya untuk lari dari orang yang akan menangkap, walaupun sedang sholat, dan sholatnya tidak batal. Sedemikian Islam memberikan dispensasi untuk menyelamatkan orang dari kezaliman. Itu kondisi yang kedua dalam keadaan syiddatul khauf. Sedangkan kondisi yang kedua dari keumuman boleh tidak menghadap kiblat, kalau tadi syiddatul khauf, yang kedua adalah wa illa fi nafli safarin mubahin liqasidi mahallin muayyanin fayajuzun naflu rakiban wa masyian fihi. Kasus yang kedua, orang yang salat sunat di dalam perjalanan musafir yang mubah. Maka salat sunat dalam perjalanan itu tidak disyaratkan menghadap kiblat. Tapi syaratnya, musafir ini musafir yang mubah, bukan musafir maksiat. Apa saja musafir maksiat? Yang pertama, orang yang sudah jatuh tempo bayar utang, tidak minta izin kepada ghurama, dia berangkat musafir. Itu musafir yang haram. Yang kedua, istri yang melakukan perjalanan musafir tidak minta izin kepada suami. Itu perjalanan yang maksiat. Yang ketiga, budak lari dari majikan. Abiq namanya di dalam bahasa Arab. Abiq. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau meninggalkan tempat tugas, naik kapal menyelamatkan diri, hijrah sebelum turun perintah, dibahasakan oleh Allah di dalam Al-Quran, idza abaqa ilal fulkil mashhun, dan ingatlah hamba kami Yunus idza abaqa, ketika dia melarikan diri dari tugas. Kalau bahasa militer itu desersi. Ketika dia lari dari tugas, kemana dia lari? Ilal fulkil mashhun, menuju ke sebuah kapal yang terisi penuh. Naik kapal. Tugasnya di Cet Keeng, lari ke Sabang. Sampai ke pelabuhan di Ulele, ternyata orang-orang pelabuhan itu tidak tahu bahwa Nabi Yunus itu adalah seorang nabi. Bayangkan
terhambatnya komunikasi di masa lalu dan informasi. Nabi saja tinggal di Cot Keeng, berangkat ke Ulele, orang Ulele tidak tahu. Saya cuma ustadz kecil, saya di Cot Keeng, tapi sampai di Ulele orang tahu saya ustadz. Ya. Itu kan beda dulu dengan sekarang. Makanya kata Rasulullah, ulama'u ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama di tengah-tengah umatku, kedudukannya itu seperti nabi di kalangan Bani Israel. Bukan dari sisi derajat, tetapi dari sisi popularitasnya. Apa maknanya? Kalau dulu nabi terkenal, maka sekarang ulama itu dikenal. Kalau dulu nabi itu dibunuh, sekarang ulama juga dibunuh. Jadi nasibnya sama. Ulama di tengah umatku itu seperti nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Bani Israel sudah pasti dijamin surga, tapi ulama di tengah umat Islam belum tentu dijamin surga. Kenapa? Karena ulama pun tidak selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan hanya para nabi. Jadi ilustrasi itu bukan tentang keserupaan nasib di akhirat, tetapi tentang keserupaan nasib di dunia. Bahkan ulama di tengah umat Islam jauh lebih nikmat hidupnya dibandingkan nabi-nabi Bani Israel. Ya. Jadi naik kapal laut, idza abaqa ilal fulkil mashhun, maka budak yang lari dari majikan itu dianggap maksiat. Karena kategori itu masuk kategori maksiat, nanti berkembang lanjutan fikih dalam bab yang lain. Orang yang sholat berjamaah, imam apabila tahu bahwa di antara jamaahnya itu terdapat seorang budak, maka makruh bagi imam itu untuk membaca ayat yang panjang-panjang. Kenapa? Karena budak ini perlu segera pulang melayani majikannya. Kalau diperlama bacaan ayat, tertunda hak majikan itu untuk dilayani oleh budaknya. Demikian pula kasusnya. Bila imam tahu bahwa di antara jemaahnya terdapat istri yang datang ke masjid tanpa izin suaminya, maka memperpanjang bacaan ayat dan surat itu menjadi makruh. Kenapa? Karena menunda hak suami itu untuk dilayani oleh istrinya. Sedangkan istri-istri sekarang memang berharap agar imamnya membaca ayat panjang-panjang, ya, agar tidak segera ketemu dengan suaminya. Nah, ini dibikin hukum itu mayang tan, ya. Apa boleh buat? Karena memang itu sudah menjadi kewajiban. Jadi ada musafir yang mubah. Apa makna mubah yang kedua? Tujuan di lokasi bukan untuk berbuat maksiat. Ada memang orang yang musafir. Mau ke mana? Mau ke Medan. Kemarin dia berangkat. Mau ke mana? Ke Medan. Ngapain ke Medan? Di Banda Aceh nggak ada peringatan tahun baru, Pak Ustaz. Nah, mau ke Medan ada peringatan tahun baru. Itu musafir yang maksiat, bukan musafir yang mubah. Maka walaupun dia musafir, jangankan tidak menghadap kiblat, bahkan jamak dan qasar tidak berlaku. Tidak berlaku jamak, tidak berlaku qasar. Kenapa? Ar-ruhsatu la tanutu bil ma'asi. Dispensasi agama, kemudahan-kemudahan di dalam agama, atau ruhsah-ruhsah di dalam agama, tidak berlaku untuk pelaku maksiat. Ada orang dari Banda Aceh mau jualan sabu-sabu ke Medan, ya, tapi dia tetap taat salat. Apakah salat ini berlaku jamak dan qasar? Tidak. Salat tetap wajib, jamak dan qasar tidak berlaku. Tapi dia kan berbuat maksiat, Pak Ustaz, kok masih berlaku kewajiban salat? Masalah dia jualan sabu-sabu ke Medan itu sebuah maksiat. Tapi kalau dia tidak salat, itu maksiat yang lain. Maka dipilah-pilah dan dipisah-pisah persoalan, tidak boleh digabung. Jadi harus peraturannya bukan musafir yang maksiat, harus musafir yang mubah. Musafir yang mubah termasuk di dalamnya orang-orang yang sekedar jalan-jalan keliling negeri, seperti yang kemarin itu ada Muhammad Berzaman yang keliling Indonesia sampai ke Papua naik sepeda motor dengan istrinya. Itu musafir mubah, tetapi tidak masuk dalam kategori dispensasi untuk boleh jamak dan qasar. Kenapa? Karena perjalanannya tidak ada target dan tujuan tertentu. Jadi harus ada tujuan tertentu. Kalau kita ukur ke arah timur, jarak tempuh musafir itu hanya sampai Laweng saja. Di Sare itu kilometer 70.
Kalau ke Laweng itu sudah 15 kilo ke depan, sudah kilometer 85. Itu di tempat orang-orang yang jualan pisang itu. Jarak tempuh sejauh itu sudah boleh jamak dan qasar. Tapi belum tentu orang yang berjalan sampai ke sana boleh jamak, boleh qasar. Kenapa? Karena saat ditanya mau kemana, hom tak cijak-jak juilai Ustaz. Ma enak rencana, hom pokoknya dah kalan tu, oh yang pihe ujung jalan ni nantawit. Jadi perjalanan yang tidak ada target itu disebut dengan haim. Untuk haim itu tidak berlaku aturan jamak dan qasar. Haim, orang yang berjalan tidak tentu arah, bujang kelana, ya. Satu lagi yang tidak berlaku rukhsah jamak dan qasar adalah daimus safar. Apa itu daimus safar? Orang yang selalu dalam perjalanan musafir. Contoh sederhana seperti sopir bus antar provinsi, yang supir pelangi, supir simpati star, mobil bus antar provinsi tersebut. Mereka tidak lagi dikategorikan sebagai musafir. Kenapa? Mereka sudah ada imus safar. Artinya kehidupan mereka itu memang di atas mobil. Mobil itulah rumahnya. Hanya tidak mengangkut istri saja. Udah pakaiannya di situ, semuanya lengkap di situ. Orang yang seperti ini tidak berlaku hukum safar. Seperti kapten kapal, seperti pilot, itu tidak berlaku rukhsatus safar karena mereka bukan lagi musafir. Kalau perbandingan sederhananya, kita yang tinggal di Nesu Jaya ini sekali-kali naik kapal ke Sabang itu goyang-goyang. Tapi kapten kapal yang ke Sabang itu sekalinya turun ke darat dia goyang-goyang. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa berada di laut yang goyang-goyang. Sekalinya turun ke darat, dia goyang-goyang. Apakah menonggok-gok dunia? Nah, rupanya karena sudah terbiasa di kapal yang goyang-goyang, dia anggap itu stabil. Kita sudah terbiasa di daratan yang stabil, naik kapal goyang-goyang. Maka bagi kita, naik kapal itu perjalanan, sedangkan duduk di rumah adalah mukim. Sedangkan kapten kapal berada di kapalnya adalah mukim, turun ke darat itu adalah musafir. Nah, maka sopir bus antar provinsi ini masuk kategori mukim. Tapi kan melakukan perjalanan Pak Ustadz? Iya, perjalanan, tapi seperti keong, dia bawa rumahnya. Justru ketika dia tinggal menetap, itu dianggap sebagai musafir baginya. Maka tidak berlaku rukhsatus safar kepada sopir yang antar provinsi ini tadi. Itu pun kalau sopirnya sholat. Terakhir saya naik bus, sopirnya nggak sholat. Saya naik bus terakhir itu bulan Desember kemarin kalau nggak salah, ke Medan dengan istri, sampai ke Langsa, Aceh Timur sebenarnya, sudah subuh. Tapi saya perhatikan apakah sopir ini ada niat untuk berhenti sholat atau tidak. Kira-kira 15 menit lagi hampir habis waktu subuh, belum ada indikasi untuk berhenti. Jadi dari kursi yang di belakang saya maju ke depan, duduk di samping sopir, saya tanya, "Kiban Bang, ada rencana semayang?" Bahasanya sopan sekali, "Ada rencana semayang?" "Oh, enggak, nunggu, Mbak masih liku." Maka barulah singgah. Turunlah beberapa penumpang untuk sholat. Luar biasa, sopirnya tetap tidak sholat. Dia hanya mengantarkan kita untuk sholat saja. Tapi tidak semua sopir demikian. Saya pernah dapati dulu ada sopir mobil ANS apa ALS itu, yang nama beliau Pak Regar, dipanggil si Regar mungkin namanya. Beliau itu benar-benar paham fikih, walaupun perjalanannya dari Banda Aceh ke Jakarta itu tahun-tahun 93, beliau tetap singgah setiap waktu salat. Kenapa? Beliau tidak berlakukan hukum musafir. Jadi tidak ada jamak dan qasar pada beliau. Sampai waktu duhur berhenti sholat, sampai waktu asar berhenti sholat, sampai waktu maghrib berhenti sholat. Itu giliran beliau yang sopir. Begitu ganti sopir berikutnya, beliau tidur di belakang, tidak berhenti sama sekali. Jadi kita kagum ketika ada profesi-profesi yang diidentikan dengan kehidupan yang tidak jelas, tidak taat hukum, ternyata mereka berhenti untuk sholat setiap waktu. Itu luar biasa. Maka untuk yang musafir mubah ini, fayajuzun naflu rakiban wa masyian fihi. Boleh untuk melakukan salat sunat
apakah sambil berkendaraan ataukah sambil berjalan kaki dalam perjalanannya. Walau qasiran, sekalipun jarak tempuhnya singkat. Enggak jauh sekali, hanya barangkali dari Nesu sampai ke Cot Keeng. Dalam perjalanannya duduk di mobil karena ada sopir yang nyetir, daripada menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dia kerjakan sholat. Jadi saya dapati ada senior yang seperti ini. Kami sama-sama mengaji di Lamno, tapi angkatannya beda. Beliau sudah mengaji dari tahun 70-an, saya baru mengaji tahun 90-an. Waktu di Lamno dulu beliau guru senior kami. Sekarang dalam berbagai aktivitas kami sering bersilaturahmi ke tempat kawan-kawan. Itu ketika naik mobil sama-sama, di awal-awal kami persilakan beliau duduk paling depan, samping sopir. Karena beliau yang paling senior. Ketika kami yang di belakang ini sedang menggosip, mupan, beliau itu duduk di depan sambil sholat. Allahu Akbar. Itu di bangku samping sopir. Sholat, rukuk dan sujud disesuaikan. Jadi aktivitas sholat beliau itu mengganggu aktivitas mupat kami yang di belakang. Maka 2 kali perjalanan kami persilakan beliau di depan. Perjalanan berikutnya kami arahkan beliau ke belakang. Abi duduk likum, maka mau mupat ilika, supaya sholat beliau itu tidak mengganggu aktivitas mupat kami. Itu mupat dalam tanda kutip, hanya ngobrol ngalur ngidul saja. Jadi beliau tidak mau waktu itu berlalu begitu saja kecuali dalam keadaan sholat. Bayangkan kalau dalam perjalanan saja sholat, itu kalau di rumah lebih-lebih lagi. Kita jangankan dalam perjalanan, di masjid saja nggak sholat. Itu dibolehkan sholatnya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Terserah kemana mobil menghadap, yang penting jangan ke tujuan yang lain. Itu tetap sah sholatnya. Naam yushtaratu ayyakuna maqsaduhu ala masafatin la yasma'un nida'a min baladihi bisyurutihi al-muqarrarati fil jumu'ati. Sekalipun musafir ini tidak disyaratkan jarak tempuh tertentu untuk boleh salat sunat tanpa menghadap kiblat, tetap saja ada ketentuan bahwa jarak yang dia tuju itu di tempat yang tidak mungkin terdengar azan Jumat dari masjid di kampungnya. Dari tempat yang tidak mungkin dia mendengarkan azan Jumat dari masjid kampungnya. Sebab nanti pada salat Jumat, saya dulu dapat pertanyaan dari seorang ibu-ibu, anak beliau mahasiswa kuliah di Cina. Jadi beliau WA ke saya, Pak Ustadz, di tempat tinggal anak saya di Cina itu, masjid yang terdekat 2 jam perjalanan. Masjid yang terdekat itu 2 jam perjalanan. Artinya kalau tinggal di Nesu, salat Jumatnya ke Sigli ataupun ke Lamno. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kata beliau, bagaimana tentang anak saya ini, adakah wajib Jumat atau tidak? Jawabannya sederhana sekali. Wajib Jumat itu hanya untuk orang yang mendengarkan azan Jumat. Kalau sudah tidak terdengar azan Jumat, berarti tidak wajib salat Jumat. Diganti dengan kewajiban salat duhur. Maka dulu orang tua kita, demi memastikan tidak ada orang yang tidak mendengar azan Jumat, di hari Jumat dilarang keluar dari kampung. Untuk nelayan tidak boleh melaut, untuk petani tidak boleh ke sawah, untuk urung megle tidak boleh ke ladang. Kenapa? Karena bila sudah ke tempat kerja, itu kecil sekali kemungkinan untuk mendengarkan azan. Maka dilarang. Dan itu hukum adat dulu. Hukum adat laut, hukum adat gle, dan hukum kejrun belang. Tidak boleh turun ke sawah di hari Jumat. Dan itu konsep fikih. Dalam fikih, tidak boleh melakukan perjalanan musafir di hari Jumat. Dengan catatan, apabila dalam perjalanannya itu mungkin untuk sholat Jumat, perjalanannya ini dikategorikan makruh. Atau dalam perjalanannya itu tidak mungkin sholat Jumat, maka perjalanannya itu dikategorikan haram. Musafir yang tidak mungkin sholat Jumat di perjalanan, haram memulai perjalanan di hari Jumat. Itu dulu. Tapi sekarang tidak ada yang patuh pada aturan tersebut. Saya ingat berangkat haji tahun 2009, kloter 7, itu berangkat hari Jumat. Pesawatnya
lepas landas pada jam 2. Kami diberangkatkan dari asrama haji pada jam 1. Ketika azan Jumat sedang berkumandang, jemaah haji diberangkatkan. Padahal pemberangkatan haji yang model demikian itu masuk kategori haram. Kenapa? Memulai perjalanan di hari Jumat. Beda halnya untuk jemaah haji dari luar Banda Aceh dan Aceh Besar. Mereka sudah mulai perjalanan umpamanya hari Kamis berangkat ke Banda Aceh. Hanya saja dari Banda Aceh baru naik pesawat pada hari Jumat. Itu tidak memulai perjalanan hari Jumat. Mereka sudah mulai perjalanan hari Kamis. Hari Jumat itu hanya melanjutkan perjalanan. Tapi jemaah haji yang di Banda Aceh dan Aceh Besar itu memulai safarnya di hari Jumat. Insya safarnya di hari Jumat. Dan itu haram. Kecuali apabila diusahakan untuk sholat Jumat di dalam perjalanan. Berangkatlah naik haji hari Jumat. Orang lain semain Jumat, dia udah pesawat. Jadi aturan sholat Jumat, wajib Jumat kepada orang yang mendengarkan azan. Bila tidak terdengar azan, tidak wajib Jumat. Wa kharaja bil mubah safarul ma'siyati fala yajuzu tarkul qiblati fin nafli. Maka keluar dari kategori musafir yang mubah, yaitu musafir yang maksiat, maka tidak boleh meninggalkan menghadap kiblat pada salat sunat. Untuk siapa? Li'abiqin, untuk abiq yang tadi kita sebutkan, budak yang lari dari majikannya. Wa musafirin alaihi dainu halin qadirin alaihi min ghairi izni dainihi. Demikian pula tidak boleh salat sunat dengan tidak menghadap kiblat untuk orang yang melakukan musafir sedangkan dia punya tanggung jawab hutang yang sudah jatuh tempo yang dia mampu melunasi kecuali dengan izin dari dain, dari orang yang mengutangkan. Maka persoalan utang piutang ini sangat berat dalam hidup, menjadi pembatal terjadinya dispensasi untuk kondisi khusus di dalam aturan fikih. Ada dua yang disebutkan di sini, tapi tidak disebutkan tentang istri yang musafir tanpa izin suami. Kenapa tidak disebutkan? Karena untuk istri, jangankan musafir tanpa izin suami, bahkan sholat sunat di rumah tanpa izin suami ketika suami ada di tempat, itu dianggap maksiat. Ibu-ibu suaminya ada di rumah, mau sholat sunat, itu harus minta izin dulu. Bang, jalan semayang sunat, lihat sehat. Semayang, yuk. Baru boleh. Bang, jalan semayang sunat, lihat sehat. Hana mempucap, waduh, ini nonton TV. Wah. Maka sholat sunat itu menjadi haram. Dia jangan nonton TV saja. Oh, buat semayang sunat. Duduk tempat, nonton drama Korea, kata suami. Maka patuh pada suami wajib, sedangkan sholat itu sunat. Tapi ini ajakannya nonton TV, Pak Ustaz. Ini bukan tentang TV yang ditonton, tapi tentang perintah suami. Makanya banyak para wanita setelah punya suami sekali, meninggal dunia atau bercerai, lebih memilih mempertahankan status quo. Mangat analako, kenapa lagi dia keluar rumah, keluar saja, mau ibadat saja, tidak harus minta izin kepada suami. Mau masak, nggak mau masak, makan di warung. Tapi begitu punya suami, melepah lu SK. Bicah kopi tiat, galam bereh kopi, tagun bu tiat, galam gat ju bu, cepet-cepet tiat. Makanya Rasulullah mendoakan kepada para suami yang membantu istri dan anak-anaknya untuk berbakti. Rahimallahu rajulan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah Ta'ala menyayangi seorang pria yang membantu anak-anaknya untuk berbakti. Termasuklah membantu istrinya untuk berbuat taat. Makanya Rasulullah, walaupun beliau yang memberikan pengajaran bahwa masak, mencuci, mengurus anak adalah kewajiban suami, tetapi beliau tidak ingin praktek itu menjadi sebuah beban. Maka beliau pulang ke rumah, ketok pintu,
Kalau dibuka beliau masuk, bila tidak beliau tidur di luar. Bayangkan, Nabi pernah beberapa kali ketika Ummul Mukminin Aisyah buka pintu di tengah malam, terlihat Nabi tidur di luar. Jangan bayangkan luar rumah Nabi itu seperti luar rumah kita. Ada teras, ada bangku, ada sofa, ada selimut. Tidak. Teras rumah Nabi itu hanya tanah saja, padang pasir. Beliau tidur begitu saja di luar. Kenapa? Sudah ketuk pintu dengan cara yang wajar, ternyata istri beliau tidak bangun. Maka Nabi tidur di luar. Sedangkan kita, ketuk pintu, kalau tidak dibuka oleh istri, besok ganti pintu. Dulu pintu. Ihram. Sedangkan Nabi tetap melanjutkan tidur di luar, agar tidak terganggu istirahat istri beliau yang sudah lelah bekerja. Yang menyenam merumpuk lako-lako menan, oh Masya Allah. Menyagahlah mabihumu, baik datang mayub boleh. Wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin. Dan untuk musafir yang jalan kaki salat sunat, wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Tadi ketika sedang baca Fatihah sambil berdiri dia jalan, dia baca surat dia jalan. Begitu sampai pada waktu rukuk dia berhenti. Sempurnakan rukuk dalam posisi menghadap kiblat, kalau memang dia tahu kemana arahnya. I'tidal, jalan lagi. Begitu sujud dia berhenti. Jangan jalan sambil sujud, itu kayak babi ngepet itu. Waktu sujud dia berhenti. Wajib sempurnakan sujud dengan rukun-rukunnya. Tidak boleh melanjutkan perjalanan, tidak boleh sujud itu tidak disempurnakan. Untuk orang yang sholat sunat sambil berjalan kaki. Kenapa? Karena menyempurnakan rukuk dan sujud untuk orang yang jalan kaki mudah. Wa ala rakibin ima'un bihima. Sedangkan untuk orang yang menunggang kendaraan, makna menunggang di sini tentu di masa lalu kendaraannya itu unta, kuda dan keledai. Untuk mereka rukuk dan sujud itu ima'un, dengan isyarah saja. Tapi untuk orang yang mengemudi kendaraan sekarang, naik sepeda motor, salat sunat sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu perlu konsentrasi yang penuh. Maka kata para ahli, pakar safety driving, berkendaraan yang aman, mengemudi itu bukan pekerjaan paruh waktu. Boleh sambil mengemudi, buka-buka HP, baca-baca buku, tilawah Al-Quran, tidak. Mengemudi itu adalah pekerjaan sepenuh waktu. Jadi benar-benar harus fokus. Tapi luar biasanya, sopir-sopir bus di Aceh ini, sopir L300 ya, nyelam selawah ya. Meno jaro ngapi punyung, hanya sebelah tangan saja nyetir. Okelah, jalan selawah itu agak lapang dan luas, belokan-belokannya pun tidak terlalu tajam. Tapi dalam Grute, Pak, jalan sempit, kemudian banyak lubang-lubang yang berbahaya, kemudian juga lingkungannya tidak nyaman. Itu nyaman saja sopirnya, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Dalam bahasa Aceh hanya tanggung jawab melimong. Mungkin ada tanggung jawab pui tengah lah. Tidak berpikir tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dulu malah waktu saya masih ngaji di Lamno, ketika sedang keren-kerennya angkutan L300, masih baru-baru armadanya, itu di dalam Grute itu mereka kejar-kejaran sambil tengok ke belakang. Bayangkan L300 dengan L300 kejar-kejaran di dalam Grute, seolah-olah itu trek jalan lurus untuk balap-balap. Tengok lagi belakang. Padahal sebentar saja kita silap dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam, itu berapa meter sudah berlalu. Bayangkan. Tapi itu tidak pernah diajarkan. Kenapa? Karena memang di Indonesia mulai dari masyarakat sampai pejabatnya tidak paham tentang keselamatan berlalu lintas. Baru kemarin saya lihat mobil pejabat di Banda Aceh, di jalan Tenya Arif, lewat di depan saya, plat merah BL1A, diiringi oleh beberapa orang pengawal. Entah siapa yang ajarkan pengemudi di Banda Aceh ini, kalau ikut dalam rombongan konvoi, itu lampu hazard, kiri kanan itu dinyalakan. Wiunan hu lampu. Kita nggak tahu lagi mobil ini belok kanan atau belok kiri. Itu bayangkan, pejabat yang memang punya sopir secara resmi. Sopir resmi itu pun tidak paham aturan berlalu lintas. Jadi tetap lampunya nyala kanan dan kiri. Mobil ambulan nyala kanan dan kiri. Sampai mobil patroli polisi pengawalan, patwal, itu tetap nyalakan lampu kanan dan kiri.
Saya audiensi dengan Kapoldanya, waktu itu Pak Rio Jambak. Saya tanya ke beliau, Pak, apa nggak mungkin ditertibkan orang-orang yang mengajarkan les mengemudi di bawah jembatan Lamnyong itu, jangan ajarkan ilmu yang keliru kepada murid-muridnya. Ilmu keliru seperti apa Pak Ustaz? Itu kalau sudah ketemu perempatan jalan, jalan lurus, lampunya nyala kanan kiri. Termasuk yang konvoi-konvoi rombongan anak buah bapak-bapak. Tapi kan nggak masalah Pak Ustaz ya. Bayangkan Kapolda saja menganggap itu tidak ada masalah. Maka kejadian wali kota Coki ke Kapolda. Ya. Nggak ada masalah kata beliau. Coba bayangkan kita di perempatan jalan, kita mau jalan lurus, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kanan, lampunya nyala kanan dan kiri. Kita tidak melihat kanan dan kiri, yang terlihat hanya sebelah kiri saja. Kita pikir dia mau belok kiri, ternyata jalannya lurus. Ini penipuan publik namanya. Jadi kalau setingkat Kapolda saja yang polisi senior tidak paham tentang aturan berlalu lintas, itu jangan berharap kepada polisi lalu lintas akan paham. Jadi ini tentang simbol-simbol, tentang ciri-ciri. Jadi perlu kesepahaman bersama terkait dengan praktek-praktek demikian. Wastiqbalun fihima wa fi taharrumin wa julusin bainas sajadataini fala yamshi illa fil qiyam. Maka untuk musafir yang jalan kaki tadi wajib menghadap kiblat pada waktu rukuk dan pada waktu sujud dan pada saat takbiratul ihram. Lalu kapan dispensasi boleh tidak menghadap kiblat? Dia tidak menghadap kiblat hanya pada waktu berjalan saja. Jadi ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, dia tidak berjalan, tetap duduk. Illa fil qiyam, kecuali pada saat berdiri tegak untuk baca Fatihah dan baca ayat, dan pada saat i'tidal, dan pada saat tasyahud dan salam. Itu baru boleh berjalan dengan tidak menghadap kiblat. Wa yahrumu inhirafuhu an istiqbali saubal maqsadihi amidan aliman mukhtaran. Maka walaupun ada dispensasi tidak menghadap kiblat, haram bagi musafir yang sambil salat berjalan ini berpaling dari arah tujuannya. Tujuannya ke arah sana, tapi sambil jalan dia menghadap ke kanan, batal salatnya. Kenapa? Karena ke kanan itu bukan arah yang dia tuju. Apabila dia tahu hukumnya tidak boleh dan sengaja melakukan. Wa yushtaratu tarku fi'lin katsirin ka adwin wa tahriki rijlin bila hajatin. Walaupun berjalan itu melakukan pekerjaan, dia sambil salat boleh tidak menghadap kiblat, tapi tetap saja disyaratkan bahwa sambil berjalan yang salat tersebut tidak melakukan pekerjaan lain yang tidak perlu. Berjalan memang pekerjaan yang seharusnya membatalkan salat, tapi karena kondisinya musafir dibolehkan jalan-jalan. Namun jangan ditambah lagi, sambil jalan-jalan, sambil sholat, dia ngobrol, kiban sehat kan? Itu batal sholat. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan. Itu sama kasusnya seperti contoh yang kita sebutkan dulu. Udah seperti contoh lagi. Padahal seperti dengan contoh itu, coba cidri. Gitu. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan, terkait dengan kasus gempa di Lombok dulu. Ada dua video yang viral tentang orang yang sholat berjamaah. Yang satu video, ketika terjadi gempa dahsyat itu, imamnya tetap melanjutkan bacaan ayat, diulang-ulang ayatnya sambil bersandar di dinding sebelah tangan. Dia tidak lari. Dan ternyata ijtihadnya itu benar. Masjid itu bertahan dan tidak rubuh. Satu masjid lagi sedang sholat berjamaah, terjadi gempa, jemaah langsung lari keluar. Imam tetap bertahan di tempat. Tidak berselang lama, beberapa detik kemudian ada jemaah yang balik lagi ke dalam masjid, menarik imamnya keluar. Menontonnya kita ketawa, lucu kan? Ternyata ijtihad makmum ini pun benar. Begitu imamnya ditarik keluar, berselang beberapa detik, tempat berdiri imam itu rubuh. Nah, dalam kondisi terjadi gempa demikian rupa, imam lari keluar dari masjid itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Itu masuk kategori syiddatul khauf, sangat takut. Lari saja dulu keluar, nanti sampai di luar lanjutkan sholat.
hanya dibolehkan lari. Walaupun lari itu pekerjaan yang banyak, dibolehkan karena syiddatul khauf. Tapi apa boleh imamnya sambil keluar teriak-teriak, gempa, gempa, batal salat. Kenapa? Karena ucapan itu tidak diperlukan, tidak masuk kategori dispensasi. Dispensasi hanya untuk lari keluar saja. Itu seperti orang yang kebanjiran tadi. Watarku ta'ammudi wat'i najisin. Orang yang musafir sambil sholat sunat boleh tidak menghadap kiblat, tapi jangan secara sengaja menginjak najis, tetap batal sholatnya. Walau yabisan, sekalipun najis itu sudah kering, kameng katu, lemau katu, manok katu, walaupun kering tidak berpindah najis padanya, tetap hukumnya haram. Wa in ammat tariqah, sekalipun najis itu sudah meratai semua jalan. Umpamanya ada daerah-daerah di Aceh ini yang jalan itu sudah dipoles dengan kotoran lembu. Itu hampir semua tempat di Aceh demikian. Jadi suatu ketika ada kegiatan safari subuh di Kecamatan Simpang 3 di Pidi. Itu di daerah Giging. Sebenarnya jalan dari Sigli ke Tepin Raya itu, jalan kampungnya itu dulunya itu menjadi kandang lembu yang paling panjang se-Indonesia. Tapi belakangan tumbuh kesadaran karena banyak saudara-saudara kita yang dari PD itu hijrah membangun peradaban di daerah-daerah lain. Ketika pulang kampung, mereka merasa tidak nyaman dengan kotoran lembu. Walaupun orang kampung nggak ada masalah. Jadi akhirnya mereka mengkritik keluarga-keluarga yang tinggal di kampung, "Bek pelih lemau berjalan." Maka steril lah jalan itu mulai dari Simpang 3 itu dari Sigli sampai ke Tepin Raya. Tidak ada lagi yang melepaskan ternak kecuali yang numpang lewat saja. Tapi yang simpang masuk ke dalam seperti simpang ke Giging itu belum steril. Maka begitu kami berangkat menuju lokasi, ternyata dari mulai simpang itu sudah ada panitia penyambutan tamu. Lemo-lemo itu tadi. Bayangkan, ini yang dari kota ini pejabat konglomerat orang-orang kaya yang mobil-mobilnya bersih, udah dicuci. Mereka ingin tampil salat subuh itu dengan mobil yang kinclong. Ternyata begitu sampai, nggak ada tempat untuk menghindar dari menginjak kotoran lembu. Jadi untuk menghibur jemaah itu yang sudah bersusah payah datang, maka dalam ceramah saya apresiasi mereka. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bersusah payah datang kemari dan melihat bagaimana mobil kita itu menjadi indah karena sambutan acara pesijuk dari panitia tertentu. Maka terobatilah rasa duka mereka sedikit. Dulu kita berpikir bahwa itu hanya di Sigli, bukan, hampir di semua tempat. Maka tidak terkecuali di kampung saya di Cotkeeng, Kota Madia Cotkeeng juga demikian. Maka sekarang ketika baru selesai dibangun jalan oleh pemerintah Aceh Besar, saya bilang ke warga masyarakat, tidak mudah bagi kita untuk proposal pembangunan jalan itu disetujui oleh pejabat. Sekarang alhamdulillah jalannya sudah bagus. Maka sekarang tanggung jawab saya bagaimana meyakinkan masyarakat untuk tidak mengajak polisi tidur di jalan. Kenapa? Karena kenikmatan sedikit lagi pada kenyamanan keluar masuk kampung itu tidak terhambat. Mereka protes, tapi Pak Ustadz, kalau kita nggak ajak polisi tidur di jalan, ini ada yang kebut-kebutan di jalan, balap-balap Honda. Saya tanya ke warga, berapa orang dari populasi warga Cotkeeng itu yang balap-balap di jalan? Pokoknya ada Pak Ustadz. Kalau begitu, jangan kita berbuat zalim kepada orang lain hanya karena dua orang yang balap-balap. Nyan yang balap-balapnya netepuk you bertelep igau. Satu orang yang balap-balap tertepuk telep igau, itu insya Allah yang lain sembuh penyakitnya. Dan itu sudah saya sampaikan ke preman-preman Cotkeeng. Apa cik preman wak rena nyamtang haib tepat wak. Lepung saja, itu yang lepung di Loknga. Dulu waktu baru selesai tsunami, sedang dibangun jalan USAID itu. Ketika jalannya sudah tidak rata karena lalu lintas kendaraan, banyak sopir-sopir mobil rental itu yang mereka nggak perlu bertanggung jawab kerusak kendaraan. Daripada jalan lambat goyang-goyang mobil, mereka kebut saja seperti bot di atas gelombang. Bangkitlah debu, mengganggu warga setempat. Apa yang terjadi?
Warga tidak nyaman, akhirnya mereka cari korban pertama. Yang balap, pedang motor, tepuk tego, dan itu menimbulkan kesadaran untuk sopir yang lain. Mereka berbisik, ilepung hana apa aja balap, tilep igo. Saya bilang keluarga Cet Keeng, itu lepung di Lok Ngah. Bukankah lepung Cet Keeng itu lebih preman daripada lepung di Lok Ngah? Kenapa? Itu markas GAM. Nak agak liau kepada lepung yang di Lok Ngah, hanayo kepada lepung yang di Cet Keeng. Jadi akhirnya preman-preman di sana terprovokasi, kaget nakunya saya yang balap-balap aku tepuk ya. Maka nanti kalau bapak-bapak lewat sana jangan balap-balap. Ditepuk nanti. Yang penting kita ingin sampaikan jalan itu menjadi steril, bersih, mudah kita berlalu lintas. Tinggal sekarang tantangannya orang yang melepaskan ternak. Sudah saya ajak Pak Kecik, Pak Mukim untuk duduk suatu malam. Saya sudah punya solusi untuk ternak yang masih dilepaskan di jalan. Solusinya kita bekerja sama dengan asosiasi pencuri ternak. Kita buat pengumuman atas nama ternak itu lepas di jalan, lembu, kambing, ayam, itik, nicok, uyuh. Yang jangan diambil, yang diikat di dalam pekarangan dengan yang ditambatkan di dalam wool, dalam kandangnya. Itu insya Allah selesai masalah. Wala yukallafu masyin at-tahaffudhu anhu, walaupun tidak boleh menginjak kotoran secara sengaja di jalan, tidak pula diwajibkan secara khusus untuk menghindari tidak menginjak najis, karena yang sudah umum terjadi di jalan itu dimaafkan. Kita ambil contoh begini, ketika hujan seperti ini, air itu tergenang di jalan, dan jalanan itu dilalui oleh kucing, oleh kambing, oleh anjing, dan mereka to'ik berjalan. Ketika hujan begini, tentu najis itu bangkit lagi. Datanglah kita dari rumah menuju masjid dengan sendal. Sendal itu ketika kita berjalan, dia memercik air di belakang. Percikan air itu mengenai pakaian kita bagian bawah, kain sarung, mukena. Nah pertanyaannya, bukankah di antara percikan-percikan air itu ada yang bernajis? Iya, bernajis. Kalau begitu bagaimana pakaian kita? Suci atau tidak? Dimaafkan. Makanya orang yang berjalan dari rumah ke masjid dalam keadaan hujan begini, atau setelah selesai hujan tapi ada genangan air, tidak wajib menghindari genangan air itu. Jalan saja ke arah yang tuju, tapi jangan secara sengaja masuk ke dalam genangan. Ada jalan yang kering, pegah di tengku, ujit dah beluh-beluh juga kena. Itu sudah secara sengaja beluh kena. Ini yang dimaksudkan, tidak harus menghindar secara khusus, dan tidak boleh secara khusus pula rencananya masuk ke situ. Tapi memang ini jalannya, oh kamu mau beluh, kaku mau beluh. Tidak harus menghindar secara khusus. Itu dispensasi. Makanya, yang harus menjadi pertimbangan, dispensasi itu untuk orang yang berjalan menginjak air. Tapi orang yang secara sengaja mengotori jalan dengan air, itu bertanggung jawab. Jadi yang kita perhatikan, itu di Jalan Nesu. Ada warga-warga yang memang tinggalnya di ruko tersebut. Bukan persoalan tinggal di ruko. Persoalannya, ketika mereka cuci kendaraan, itu di depan ruko. Air itu mengalir kemana? Ke jalan. Padahal cuci mobil itu lemo tenan, urang tenan, mengalir ke jalan. Di jalan itu ada orang yang lewat ke masjid untuk salat, terkena percikan najis. Andai kata salatnya itu batal, maka yang bertanggung jawab adalah yang menumpahkan air ke jalan ini. Dan kita nggak tahu kenapa orang Aceh ini punya tradisi buang air ke jalan. Itu yang warung-warung jualan mie kan, kena kutorah pingannya, bak jalan ke bawah. Bayangkan orang yang baru selesai cuci mobil, kalau di Dorsmir itu sekitar 40 sampai 50 ribu rupiah. Dia ingin mobilnya itu tetap bersih. Tapi ketika melihat ada genangan air, dia terpaksa berhenti melaju dengan pelan-pelan. Sebab bila dia terobos, itu mobilnya akan kotor lagi. Nilai kotornya itu 50 ribu. Saya ingatkan di daerah Cet Keeng, di Lam Ate itu ada warga yang sering cuci mobil di jalan. Mobilnya bersih, tapi mobil orang lain yang lewat berikutnya kotor semua. Kenapa? Karena genangan air dari hasil cucian mobilnya itu ada di jalan. Jadi ketika orang lain lewat, mobil-mobil pejabat yang mau ke bandara tersebut, mobil konglomerat yang mau ke bandara, itu kotor gara-gara melewati genangan air bekas cucian mobil dia. Satu mobilnya bersih,
dan itu menyebabkan kotor puluhan mobil orang lain, bahkan jumlahnya menjadi ratusan. Itu perbuatan zalim, dan itu masuk di dalam ancaman Nabi di dalam hadis, sekurang-kurang derajat iman adalah imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Maka sekurang-kurang gangguan termasuklah air yang kita buang ke jalan tersebut. Maka ingatkan kepada kawan, sahabat dan kerabat-kerabat kita yang sudah terbiasa buang-buang air ke jalan. Itu ada implikasi hukum di dalam syariat, setidak-tidaknya masuk di dalam ancaman Nabi. Dia tidak mempunyai cabang iman yang paling rendah sekalipun, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang yang beraktivitas dan berlalu lintas di jalan. Dan itu nauzubillah. Wa yajibu istiqbalu fi nafli lirakibi safinatin ghaira mallahin, dan wajib menghadap kiblat pada salat sunat walaupun musafir, tapi musafirnya naik kendaraan laut, naik kapal selain kepada mallah, para nelayan. Di dalam kapal laut, orang yang salat sunat tetap wajib menghadap kiblat. Terakhir saya naik kapal laut yang dalam perjalanan jauh itu 2001, naik KM Kelut, kapal motor Kelut, dari Belawan, mendaratnya di Tanjung Priuk. Di KM Kelut itu ada musalla, nama musallanya Al-Azhar. Mereka tetap salat berjamaah, tetap ada tausiah. Tapi yang saya perhatikan, arah mimbarnya itu berubah-ubah, kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang sudah ke belakang. Tahun 2001 saya dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta, ikut pelatihan untuk persiapan berangkat ke Mesir. Itu di bulan Juli, Agustus, Septembernya kami berangkat. Dalam perjalanan kami dapat tiket ekonomi non-seat. Hana padu ekonomi non-seat, duduk di lantai saja karena telat pesan tiket. Akhirnya kenallah dengan kepala kamar mesinnya. Begitu tahu bahwa kami ini ada pesantren ustadz lah di kampung, maka dipersilahkanlah jadi imam dan dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Berubahlah nasib. Yang biasanya ekonomi non-seat hana padu, tiba-tiba dijamu oleh kepala kamar mesin. Tidak boleh makan lagi di luar, makannya tetap di restoran tempat mereka makan. Baru terlihat bagaimana perlakuan para ABK tersebut terhadap kepala kamar mesin dan kepada nahkodanya. Ketika makan, itu tetap ada satu orang berdiri di samping untuk pegang termos periuk. Begitu mau tambah nasi, kamu tungging utang yang periuk. Oh, mamangat haja kerajaan dalamnya. Jadi bahkan kami sebagai tamu beliau saja dilayani demikian rupa. Mau cuci tangan, bukan tangan ke tempat cucian, tapi tempat cucian menuju ke tangan. Langsung ada yang pegangnya. Ya Allah, gawat haji kerajaan dalamnya. Sudah gajinya tinggi, pelayanannya pun sangat tinggi. Maka begitu saya pulang ke Aceh dari Mesir, buka pesantren, berkenalanlah dengan kawan-kawan yang buka sekolah pelayaran Malahayati itu yang di Ladong. Apa kata mereka? Pak Ustadz, warga masyarakat kita tidak paham tentang akses ekonomi. Yang mereka tahu itu cari uang, dagang, jadi PNS dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa aktivitas kita dapat sertifikat pelayaran ini, bekerja bahagian angkutan laut, itu gajinya juga sangat tinggi. Karena standar gajinya dengan menggunakan dolar. Saya yang baru 3 garis saja Pak Ustadz, yang kapten ini, itu gajinya sudah di atas 50 juta rupiah per bulan, kata beliau. Tugas kita hanya berlayar, memandu kapal dengan baik, kehidupan kita ditanggung semuanya. Ketika sedang di tengah laut, ingat istri, itu disediakan helikopter untuk pulang ke rumah. Panjang tadi ya, mau gubernur Aceh tadi helikopter. Maka dibukalah wawasan. Ini murid-murid Pak Ustadz di pesantren, nanti kita buka pelatihan untuk dapat sertifikat kelautan. Nanti bila ingin melanjutkan sekolah di bidang pelayaran, akademi pelayaran, silakan bergabung dengan kami. Ada banyak akses ekonomi dan pekerjaan di laut yang tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat karena informasinya terbatas. Jadi yang teringat kita hanya jadi sopir ojek saja, Grab. Itu wajibat di pelayaran itu ada banyak sekali akses ekonomi.
bisa jalan-jalan keliling dunia, diberikan cuti, main-main naik kapal pesiar, dan lain sebagainya. Yang tidak kita dapatkan hanya dengan sekolah dan kuliah di Unsyah dan di UIN. Maka arahkan anak-anak kita untuk masuk sekolah pelayaran tersebut. Itu akses ekonominya luar biasa. Jadi, untuk orang yang di kapal laut, tidak ada dispensasi untuk tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat bagi mereka mudah saja. Jadi ternyata perubahan arah-arah itu, kata kepala kamar mesin, ini berubah arah Pak Ustadz. Karena kita jalan dengan kapal laut ini tidak satu arus lurus. Kita harus ikuti jalur jalan yang di laut. Baru saya paham, kenapa laut yang seluas itu ada kapal yang tabrakan. Dumnan luah laut itu memang pok kapai. Rupanya walaupun laut luas, ada jalan-jalan di laut. Yang apabila kaptennya tidak terlatih, mereka akan terjebak pada karang. Maka walaupun ini jalannya, lautnya terlihat luas, ternyata jalannya sempit. Jangankan laut yang luas, langit jauh lebih luas lagi. Tapi ternyata pesawat bisa tabrakan di atas. Kenapa? Karena ternyata di atas itu juga ada jalan-jalannya. Maka itu wawasan keilmuan yang harus kita pahami. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula habis waktu subuh hari ini jam 6:48 menit, sekarang sudah jam 6:51 menit. Jadi alhamdulillah nikmat kita tinggal di Banda Aceh, waktu subuh makin lama makin telat. Demikian kajian kita, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, disilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seandainya kita buat perjalanan pada hari Jumat, tapi kita mau sholat Jumat dulu di tempat asal. Ini bagaimana cara kita untuk menjamak misalnya dengan asal itu, baik menginginnya dan juga terima kasih. Iya, terima kasih. Ketentuan dasar tidak boleh memulai perjalanan musafir hari Jumat kecuali apabila ada kemungkinan sholat Jumat dalam perjalanan dengan singgah di masjid-masjid tertentu. Masalah yang kedua, orang yang musafir itu berlaku dispensasi untuk jamak sholat. Yang kita pahami selama ini cuma jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bagaimana sholat Jumat? Bolehkah dijamak dengan sholat asar atau tidak? Kalau boleh, bagaimana? Sholat Jumat, kata para ulama, adalah sholat zuhur yang digantikan 2 rakaatnya itu dengan khutbah. Kalau begitu, boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Tapi kita masih di kampung, belum memulai perjalanan musafir. Bagaimana supaya bisa berlaku salat jamak takdim Jumat dengan salat asar? Solusinya adalah harus terpenuhi syarat musafir dulu. Jadi, keluar dari rumah untuk perjalanan musafir menjelang Jumat, bawa semua perlengkapan yang kita tidak lagi kembali ke rumah. Lalu keluar dari kampung ke jarak yang kita sudah dihitung sebagai musafir, surbalatnya. Mungkin kalau kita dari Nesu Jaya ini berjalan ke arah timur, mungkin sampai ke masjid, apa nama mukanya? Masjid Taqwa, Long Raya. Atau Masjid Lampenurut lah yang amannya. Keluar dari sini, menuju Masjid Lampenurut. Di Masjid Lampenurut, kita sudah boleh mulai jamak dan mulai qasar. Sudah berlaku musafir. Tapi syaratnya jangan pulang lagi ke rumah. Jadi kalaupun bawa koper dalam mobil, nanti habis Jumat pulang lagi ke rumah, tidak dianggap musafir. Jadi menjelang berangkat, bawa semua perlengkapan yang diperlukan, keluar dari rumah, menuju masjid yang di luar batas kampung tempat kita berada. Kita ambil contoh di sini, apakah ke timur atau ke barat, ambil masjidnya itu seperti Masjid Al-Faizin di Lampenurut. Sehingga, sholat Jumat, ikuti prosesinya, khutbah, begitu masuk ke dalam sholat, salat Jumat tidak perlu dikasar, memang sudah 2 rakaat. Hanya perlu ada niat jamak di dalam salat yang pertama, karena ini jamak takdim.
Salat Jumat seperti biasa ikut imam. Di dalam praktek salat Jumat itu paling telat sebelum salam ada niat jamak. Karena niat ini pekerjaan hati, dia tidak terikat oleh bahasa. Tidak harus berbahasa Arab. Nawaitu salatal jam'i baina dhuhri wal asri lillahi ta'ala. Tidak perlu demikian. Yang penting terbersit di dalam hati kita keinginan bahwa salat Jumat dengan salat asar itu jamak takdim. Kalau kita bahasakan, ya Allah salat Jumat saya niat jamak takdim dengan salat asar. Atau ya Allah saya jamak takdim salat asar ke waktu salat Jumat. Hanya demikian saja, niat di dalam hati, lanjutkan sampai selesai salat Jumat, salam. Syarat yang kedua pada jamak takdim, antara salat yang pertama dan salat yang kedua, tidak boleh berselang waktu yang lama. Jadi begitu salam salat Jumat, hanya sekedar istighfar 1, 2, 3 kali, lanjut dengan salat asar. Jadi tidak boleh ikut wirid berlama-lama dengan imam. Jadi kalau ikut wirid dengan imam sampai selesai, tidak boleh lagi jamak karena waktunya sudah habis. Jadi begitu selesai salam imam, tunggu sebentar barang 1 menit atau 2 menit wirid, langsung bangkit berdiri, laksanakan salat asar. Nah niat salat asar seperti biasa kalau tidak diqasar. Usalli fardhal asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat salat fardhu asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau diqasar, usalli fardhal asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Aku niat salat fardhu asar 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Tidak lagi ada niat jamak di dalam salat yang kedua. Karena niat jamak sudah di dalam salat yang pertama. Ingat, niat jamak itu bukan di dalam takbiratul ihram. Niat jamak itu di dalam salat. Takbiratul ihram salat Jumat tetap seperti biasa. Yang niatnya di dalam takbir adalah niat qasar. Niat qasar itu bersamaan dengan niat salat. Usalli fardhal asri qasran, usalli fardhal isya'i qasran, usalli fardhad dhuhri qasran. Tetapi untuk jamak tidak di dalam takbiratul ihram. Niat jamak kalau jamak takdim di dalam salat yang pertama. Misalnya sekarang salat duhur. Salat saja seperti biasa. Usalli fardhad dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hanya salat duhur saja. Karena status kita musafir, mau jamak takdim, di dalam salat duhur ini, apakah ketika berdiri baca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud ataupun duduk tasyahud, kita niat dalam hati, ya Allah salat duhur jamak takdim dengan salat asar. Tapi jangan bergerak mulut, batal salat. Itu hanya niat di dalam hati. Salat sampai selesai, salam. Udah salam, bangkit. Bangun lagi, takbiratul ihram, salat asar. Allahu akbar. Usalli fardhal asri 4 rakaatin ataupun usalli fardhal asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Maka syarat pada jamak takdim, niat di dalam salat yang pertama, tertib antara salat pertama dengan salat kedua, duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Yang ketiga, berturut-turut, tidak boleh berjeda yang lama. Sedangkan untuk jamak takhir, syaratnya niat di dalam waktu yang pertama. Misalnya sekarang sedang waktu duhur, kita dalam perjalanan, tidak ada niat singgah. Masuk waktu duhur, kita niatkan, ya Allah salat duhur ini insya Allah saya kerjakan nanti di waktu asar. Hanya niat begitu saja dalam hati. Berlalulah kendaraan. Sampai waktu asar, berhenti di sebuah tempat, kita salat. Mau salat duhur dulu silahkan, mau salat asar dulu silahkan. Kenapa? Tidak wajib tertib pada jamak takhir. Beda dengan jamak takdim tadi. Kemudian mau berturut-turut silahkan, mau istirahat dulu silahkan. Artinya salat duhur dulu, makan, baru salat asar. Atau salat asar dulu, makan, baru salat duhur. Tidak harus setelah salat duhur langsung salat asar. Kenapa? Karena itu jamak takhir. Tapi untuk yang jamak takdim, begitu selesai salam salat duhur, harus segera salat asar. Tidak boleh ditunda. Bila ditunda, putus waktu mualat, maka tidak boleh jamak lagi. Mau tidak mau, nanti pada waktu asar berhenti untuk salat asar. Itu perbedaan jamak takdim dengan jamak takhir. Nah, ada sebuah dispensasi lagi yang jarang kita praktekkan. Hujan seperti ini. Nanti kalau duhur hujan seperti ini,
datang ke masjid, sholat duhur berjamaah, niat jamak takdim dengan sholat asar. Syaratnya hujan pada waktu sholat duhur, begitu selesai sholat duhur, masuk dalam takbiratul ihram sholat asar, masih hujan. Ketika sedang sholat asar di waktu duhur, berhenti hujan, selesaikan sholat asar. Selesai duhur dan asar. Nanti waktu asar udah kering, nggak hujan lagi, sholat asar sudah selesai. Nyanduk-duk jungka-jungka ke kedai kopi. Ya, berkumandang azan, hai dengku nak semayang. Semayang apa? Semayang asar, kalah benda. Hai pajang benda hotel baik tamang bah, kalah benda jamak takdim. Marengkah nak dijak tahu ciri ino benda kan? Nyo jamak takdim karena hujan. Dispensasi yang tidak pernah kita manfaatkan di dalam Islam. Ya, boleh jamak takdim karena hujan. Kemudian jamak karena sakit. Misal, kita punya orang tua atau mertua di rumah sakit, yang untuk beribadat, untuk salat wajib dibantu. Mungkin karena beliau pakai popok kan, harus disucikan dulu. Maka dalam kasus demikian, sebenarnya hanya perlu ganti popok sehari 2 kali. Kenapa sehari 2 kali? Padahal salatnya ada 4 waktu. Salat duhur dan salat asar jamak. Salat maghrib dan salat isya jamak. Salat subuh nggak bisa dijamak. Kalau begitu ada 3 waktu, bukan, tetap 2. Caranya, salat duhur dengan salat asar jamak takhir, salat maghrib dan salat isya jamak takdim. Jadi sampaikan ke orang tua kita tersebut, mak ya, nyo kawatelehu pajuhubu mentang ileh. Untuk salat niat jamak takhir. Nanti waktu asar saya bantu bersuci, ganti popok, bersuci, berwudu. Salat duhur, salat asar, jangan di awal waktu. Ambil kira-kira jam 6 lewat sedikit, kita sudah ganti popok beliau, sudah bersuci. Salat duhur jam 6, salat asar jam 6 lewat sedikit. Tunggu sebentar, masuk waktu maghrib. Salat maghrib dan salat isya jamak takdim. Dalam waktu setengah jam, beliau kerjakan 4 salat. Duhur, asar, maghrib, isya. Kita bisa hemat popok. 1 buah popok untuk 4 waktu salat. Daripada salat duhur di waktunya ganti popok sekali, asar di waktunya ganti popok sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali. Jadi untuk duhur, asar, maghrib, dan isya diselesaikan. Duhur dan asar jamak takhir, maghrib dan isya jamak takdim. Hanya tidak boleh qasar sebab bukan musafir. Nanti waktu subuh sekali lagi. Bayangkan berapa harga popok tersebut. Hek dah popok kan. Ya, jadi dimudahkan apabila kita paham syariatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya, seandainya seorang ibu meninggal suaminya, jadi ada yang mengatakan harus 4 bulan 10 hari baru boleh keluar rumah. Sedangkan kita nggak ada siapa-siapa yang membantu. Kita perlu beli sayur dan bekerja, Ustaz, untuk menafkahi diri kita. Bagaimana ini solusinya, Ustaz? Karena kalau kita nggak turuti 4 bulan 10 hari, kita meninggal dunia. Orang bilang begitu, jadi karena banyak pendapat juga yang saya dengar. Yang kedua, Ustaz, ada nggak perbedaan tangan kita kalau kita rukuk dengan orang laki yang bagaimana, orang ibu-ibu yang bagaimana, Ustaz? Iya. Itu aja, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri yang meninggal suami berlaku masa iddah 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah itu berlaku beberapa peraturan. Yang pertama, wajib tinggal di rumah untuk menginap, bukan 24 jam dalam sehari. Boleh melakukan perjalanan, aktivitas, masuk kantor, dinas, dan lain sebagainya, tapi tidurnya tetap di rumah, tidak boleh musafir. Yang kedua, tidak boleh berhias, dandan, pakai make up.
Yang ketiga, tidak boleh pakai perhiasan, cincin, bros, gelang, apalagi pakai tali hidung. Yang keempat, tidak boleh pakai wangi-wangian, semprot minyak wangi, minyak prent, minyak atar, tidak boleh. Tidak ada larangan untuk keluar rumah beraktivitas, makan dan minum, beli makanan, jualan, masuk kantor. Kenapa? Itulah dalam kasus tadi. Bayangkan seorang wanita dalam perantauan dengan suami, suaminya meninggal dunia. Tidak ada kerabat yang membantu kehidupannya sehari-hari. Apakah setelah meninggal suami, dia tidak boleh keluar dari rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu belum sampai masa tersebut, orang kampung harus datang lagi untuk memandikan jenazahnya. Udah meninggal dunia. Ini pemahaman yang sangat keliru. Maka dalam Islam, tidak ada larangan dalam kasus wanita iddah meninggal suami untuk keluar dari rumah. Tapi ternyata pemahaman masyarakat demikian. Dulu ketika salah seorang paman dari istri saya meninggal dunia, Sayyid dengan Syarifah, istri beliau, kami manggilnya Nyak Cik, kami datang bertakziah itu di hari yang kelima. Beliau sudah ikat kepala seperti rambu. Dia yang pakai Nyak Cik, yang ke kata ke boleh apakah nak ubat? Hakiban tajak tebit, apa kalau perut boleh 30 huruf. Jadi artinya karena beliau baru meninggal suami, walaupun sakit enggak keluar bertemu dokter. Mapa prehabihmu boleh baru jam ubat, saya bilang beliau. Jadi ternyata pemahaman dalam masyarakat, orang perempuan yang meninggal suami 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar dari rumah. Tidak ada larangan keluar. Cuma harus menjaga adab tadi, tidak boleh berhias, tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh pakai wangi-wangian. Maka yang menjadi masalah di pemerintah Aceh ini, pemerintah Aceh untuk wanita yang hamil diberikan cuti hamil berapa? 3 bulan ya? 3 bulan. Padahal wanita hamil tidak ada pantangan apapun dalam Islam. Mau pakai wangi-wangian, pakai perhiasan, silahkan. Yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Aceh, cuti untuk wanita yang meninggal suami. Pegawai PNS yang perempuan yang meninggal suami itu wajib diperhatikan oleh pemerintah Aceh, diberikan cuti selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Kenapa? Bukan karena wanita ini tidak boleh bekerja, tetapi ketika dia bekerja, dia terprovokasi untuk melakukan pelanggaran. Pernah nggak lihat pegawai masuk kantor nggak pakai bedak? Nggak pakai make up, nggak pakai wangi-wangian? Nggak mungkin. Kalaupun 1 hari, 2 hari, mungkin 10 hari sanggup tahan, tapi 4 bulan 10 hari dia lupa tentang keadaannya sedang dalam masa iddah. Terbawa oleh keadaan. Nyokunya pemerintah Aceh, leh pun fikir tapi wanita hamil yang tidak ada pantangan apa-apa dalam syariat diberikan cuti 3 bulan. Tapi ternyata wanita yang meninggal suami yang oleh syariat wajib menjaga adab tersebut selama 4 bulan 10 hari, pemerintah Aceh lupa syariat. Dan MPU Aceh tengah mentang. Saya kalau udah berbicara tentang hal begini, emosi. Hai ada lepak anak bapa bodoh. Kenapa? Karena tidak punya khasiat sama sekali MPU itu. Harusnya memberikan saran kepada pemerintah, kepada anggota dewan. Kami apresiasi bahwa bapak berikan cuti pada wanita hamil 3 bulan. Tapi kami lebih berharap cuti itu untuk wanita yang meninggal suami 4 bulan 10 hari. Tapi semua anggota MPU Aceh itu sakit babah makayap. Tidak berbicara sama sekali. Maka ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi tidak ada pantangan untuk perempuan yang meninggal suami keluar beraktivitas. Boleh jualan, tapi tetap harus menunjukkan bahwa dia di dalam masa iddah. Ihdad namanya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi kadua lah menyanduinya. Untuk posisi rukuk. Ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak wajib. Sunat saja. Antara laki-laki dan perempuan ketika rukuk dan sujud. Untuk orang laki-laki ketika rukuk itu posisinya sudut 45 derajat. Antara siku dengan perut dan paha itu renggang. Untuk sujud laki-laki disunatkan tangannya itu sejajar dengan posisi bahu dan jauh. Sedangkan orang perempuan pada waktu rukuk disunatkan antara perut, siku dan pahanya itu dempet. Waktu sujud juga demikian. Jadi kalau saya buat ilustrasinya,
Orang perempuan itu pada waktu rukuk, orang laki-laki kalau rukuk begini. Sedangkan perempuan rukuknya begini. Dan pada waktu sujud, yang laki-laki, mohon maaf, itu rukuk laki-laki. Tangannya ini sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Sedangkan yang perempuan, sujudnya dekat. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar. Jadi tangan ini sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Itu untuk laki-laki. Kalau laki-laki sujudnya begini, itu laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Sah salatnya, itu hanya perbedaan tentang sunat saja. Fadilah dan afdal, bukan tentang sah dan batal. Demikian. Ya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 7:11 kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila tidak ada aral yang melintang, tidak ada halangan untuk kita berhadir kemari. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadanallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.